Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang indah bagi kami Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Engkau telah menjaga kami, memelihara kami, dan juga menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebelumnya ya Tuhan, bukakan hati kami supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan mengerti akan firman Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Shalom saudara-saudari terkasih. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang mengikuti tujuan. Ada seorang pemilik kebun yang ingin memotong pohon bambunya. Lalu tiba-tiba pohon bambu itu berkata, dan pohon bambu itu memohon agar pemiliknya tidak menebangnya. Tetapi kata pemiliknya, "Aku sangat membutuhkanmu." Lalu jawab si pohon bambu itu, "Jika kami ditebang, siapa yang akan menggantikan kami keluh bambu itu?" Lalu si pemilik itu menjawab, "Lihat, di kakimu sudah tumbuh tunas-tunas baru." Lalu si pemilik pun memotong pohon bambu itu menjadi beberapa bagian. Memasang beberapa bagian pohon bambu yang telah dipotongnya itu di bawah aliran sungai. Lalu pemilik itu menyambungnya dengan bagian-bagian lain, sehingga pohon-pohon bambu yang terpotong itu terhubung hingga sampai ke ladang dan persawahan. Dan tidak disangka, air pun mengalir melalui bambu itu dan membasahi lahan pertanian. Benih-benih yang ditanam petani itu pun tumbuh dengan suburnya hingga masa panen. Terkadang di dalam hidup kita terlalu nyaman berada di suatu tempat. Kita mungkin juga nyaman tumbuh subur di sana, tanpa menyadari sesungguhnya ada tempat-tempat lain yang membutuhkan kehadiran kita. Terkadang Tuhan memaksa kita dengan cara mencabut atau memotong atau mengeluarkan kita dari zona nyaman untuk dibawanya pada sebuah rencana yang lebih besar dan bermanfaat. Tetapi apa tindakan kita? Kita biasanya berontak. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20 dikatakan, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara suatu bangsa yang besar." Sampai detik itu, kita tidak memahami bahwa Tuhan hendak memakai hidup kita untuk sebuah tujuan yang lebih mulia. Sampai akhirnya kita akan mampu memahami maksud dan tujuan Tuhan. Mengapa Tuhan membawa kita ke sebuah tempat yang sama sekali bukan menjadi tujuan hidup kita. Ketika kita harus berada di sebuah tempat kerja yang menurut kita tidak sesuai dengan harapan kita, kita bisa berdoa kepadanya. Tuhan tentu mempunyai tujuan yang mulia, dan di tempat itulah kita bisa saja dipakainya untuk menjadi penyalur berkat-Nya. Sebuah tempat yang gersang pun akan menjadi segar kalau Tuhan menghadirkan diri kita di sana.
Jika Tuhan ingin memakai hidup kita, Ia akan membawa kita keluar dan menempatkannya di tempat yang ditujunya. Asalkan kita mau dengan rela hati mengikuti kehendak Tuhan, maka hidup kita akan dipimpinnya kepada suatu tujuan yang mulia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah dengar Sister Vivi menyampaikan firman Tuhan dan cerita yang luar biasa. Marilah kita ingat, kita sering sekali seperti bambu itu tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa sih aku harus mau dipotong? Sesungguhnya Tuhan lebih tahu apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita yatim piatu. Marilah kita jangan ngeluh, jangan komplain, jangan negative thinking, jangan give up, menyerah. Serahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Dia pasti akan memakai kita ke tempat yang lebih berarti. Jangan kita sit on a comfort zone. Kita planning dalam hidup kita, bagaimana kita bisa melayani Dia, kita lebih dekat dengan Dia, cinta Dia. May God bless you. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami sadar Tuhan Yesus, Engkau mempunyai master plan dalam hidup kita, a blueprint dalam kehidupan kita. Tuhan, tolonglah kami supaya kami jangan ngeluh seperti bambu itu. Tanya, jangan potong saya Tuhan. Bentuklah kami Tuhan Yesus, rubahlah kami, taruhlah beban dalam hati-hati kami supaya kami bisa lindung Tuhan, melayani Engkau dan cinta Engkau. Dalam nama Oh Lord God, use my life as your will, where I am strong to do everything you ask me, when I can do anything and you call me back home, I'll be so glad my life's become a blessing. Oh Lord God, use my life as your will, while I am strong to do everything you ask me. When the time has come and you call me back home, I'll be so glad.